Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, para peserta kajian dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan dalam majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sempat, tanpa ada kendala apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam momen yang insya Allah masih berbau hari raya ya, meskipun sudah akhir-akhir bulan Syawal, perkenankan kami mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita istirahat, rehat sejenak, karena dalam rangka fokus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu kembali dalam kajian ilmu bahasa Arab bagi pemula atau ilmu nahwu dan shorof. Namun, insya Allah berikutnya kita akan mempelajari tentang bahasa Arab lebih dalam. Baik, karena sudah sekian lama kita pending, kita jeda, ya kita libur, maka ada baiknya kajian kali ini kita mulai dari awal lagi. Jadi Bapak Ibu, silahkan buka PDF yang telah kami share di grup Bapak Ibu masing-masing. Atau yang minggu kemarin telah di-share ya. Materi pertama
Baik, insya Allah akan dikirim oleh pihak admin ya ke grup Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah selesai dibagikan, Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, silahkan Bapak Ibu. Sembari saya buka di screen antum semua. Baik Bapak Ibu, inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Suaranya terdengar jelas atau putus-putus. Semoga sinyalnya kuat ya. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah bab 1 atau pelajaran 1 yang akan membahas tentang pembagian kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Ya, jadi fokus kajian kita pada malam hari ini adalah tentang pembagian kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, kata juga dibagi. Ada pembagiannya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada yang disebut dengan kata kerja, ada kata benda, kata tanya, kata perintah, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu juga sama, hanya saja lebih simpel, ya, lebih simpel. Ya, langsung saja ke pembahasan. Seperti yang biasa saya sampaikan, Bapak Ibu, bahwa agar kita cepat bisa membaca kitab, ya, agar kita cepat bisa berdialog, komunikasi dengan bahasa Arab, agar kita cepat bisa memahami bahasa Arab, ya, baik membaca kitab atau mendengarkan dialog bahasa Arab,
Maka yang pertama harus kita kuasai adalah dua hal. Hal pertama adalah memperbanyak kosakata bahasa Arab. Hal yang kedua, menguasai kaedah-kaedah bahasa Arab, yakni kaedah-kaedah nahwu dan shorof. Ya. Dua hal ini harus kita kuasai agar kita bisa membaca kitab dengan mudah. Ya. Tanpa harokat sekalipun, jika dua hal ini kita kuasai, maka kita akan mudah memahaminya. Begitu juga memahami dialog orang Arab, ya, ungkapan-ungkapan berbahasa Arab atau ucapan-ucapan orang Arab sekalipun kita bisa memahaminya apabila dua hal ini kita kuasai. Ya. Oleh karena itu dalam PDF yang Bapak Ibu sekalian telah buka, ya, atau yang saya tampilkan di layar handphone Bapak Ibu sekalian, itu ada dua hal ini, kosakata dan juga kaedah. Kosakata dan juga kaedah. Karena dua hal ini tidak bisa kita tinggalkan. Kita tidak bisa kita kesampingkan salah satunya. Dua-duanya harus kita rangkul bersamaan. Yang pertama, memperbanyak kosakata bahasa Arab. Ya. Jadi apabila kita ingin mendalami ilmu bahasa Arab, bukan hanya sekedar tahu ya. Kalau sekedar tahu ya boleh-boleh saja, hanya belajar kaidah-kaidahnya atau menghafalkan kosakatanya. Ya. Bisa dilakukan seperti itu. Tapi apabila kita ingin mendalami ilmu bahasa Arab, maka dua-duanya harus kita rangkul, harus kita peroleh. Jadi kosakata yang perlu kita ketahui, dan ini sedikit sekali dari banyak kosakata yang harus kita ketahui. Ya. Yang pertama adalah kitabun. Kitab, alhamdu, pujian, ar-rahim, maha pengasih, akbar, maha besar, kataba yaktubu, menulis, qara'a yaqra'u, membaca, hafidho yahfadhu, menghafal, min, dari, fi, di, an, dari, ya, ala, atas. Jadi min artinya dari, an juga artinya dari. Namun penggunaannya itu berbeda, Bapak Ibu. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya kita lihat penggunaan orang Arab terhadap dua kata ini. Ya. Dua kata ini biasanya digunakan oleh orang Arab untuk kalimat seperti apa. Nah, seperti itulah kita harus menyesuaikan. Ya, kita tidak bisa asal asal ucap begitu saja, tidak bisa. Namun jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya juga dari. Dua-duanya artinya dari. Min artinya dari, an juga artinya dari. Ala atas, ila ke, bi dengan, li untuk, ismun nama, darsun pelajaran, toharatun bersuci, wajibatun wajib, tawilatun meja, baitun rumah, jamilun bagus, wudu'un wudu, sunnatun sunnah, sholatun sholat, masjidun masjid. Jadi itu sedikit dari banyak kosakata yang harus kita ketahui. Sekarang kita masuk pada kaidah yang pertama. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ya. Jadi seluruh kata
dalam bahasa Arab, apapun itu pasti tidak terlepas dari salah satu dari 3 model atau 3 jenis. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Hanya 3 jenis saja. Yang pertama isim. Contohnya kitabun. Yang kedua fi'il. Contohnya kataba yaktubu. Yang ketiga huruf. Contohnya min, fi, an, ala, ila, dan bi. Isim artinya adalah kata benda. Isim artinya kata benda. Oleh karena itu dicontohkan kitabun, yang artinya buku. Contoh yang lain banyak sekali, baitun, rumah, masjidun, masjid, kolamun, pen, ya. Hatifun, handphone, banyak sekali. Sayyaratun, darrojatun, to'iratun, insanun, manusia, yadun, tangan. Semua itu adalah disebut isim. Kata benda disebut isim. Dan sangat banyak sekali Bapak Ibu temukan. Yang kedua fi'il. Fi'il artinya adalah kata kerja. Contohnya adalah kata yaktubu, menulis. Darosa yadrusu, belajar. Hafidho yahfadhu, menghafal. Roja'a yarji'u, pulang. Dhahaba yadhabu, pergi. Dan seterusnya. Ya, sangat banyak sekali Bapak Ibu bahasa Arab. Kemudian huruf, kata hubung. Ya. Contohnya min, dari fi, di, ya. An, dari ala, atas, ila, ke, bi, dengan. Ya. Misal, aktubu bil qalam, saya menulis dengan pulpen. Ya. Adhabu ilal madrasati bisayyarah, saya pergi ke sekolah dengan mengendarai mobil, atau bidarroja, dengan mengendarai motor. Arji'u minal madrasati masaan, misal. Arji'u minal, min al madrasah. Minal madrasah masaan. Saya pulang dari sore hari. Ya. Jadi kata-kata hubung seperti min, ila, bi, ya, dan lain sebagainya itu adalah disebut huruf. Dalam bahasa Arab, seluruh kata itu tidak terlepas dari 3 jenis ini. Jadi apabila ada kata, maka kalau bukan isim pasti fi'il. Kalau bukan fi'il dan juga bukan isim pasti huruf. Ya. Bukan huruf, maka pasti fi'il atau isim. Ya. Bukan fi'il, maka pasti isim atau huruf. Ya. Bagaimana Ustadz?
Saya ulangi lagi. Jadi dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama isim, fi'il, dan huruf. Isim artinya kata benda, fi'il kata kerja, huruf artinya kata sambung. Oleh karena itu, contoh untuk isim adalah kitabun, yang artinya buku. Jadi, kata benda apapun dalam bahasa Arab disebut isim. Contoh, masjid, masjidun, isim. Madrasatun, sekolah, isim. Baitun, rumah, isim. Qalamun, pena, isim. Haqibatun, tas, isim. Taubun, baju, isim. Ya. Pun dalam bahasa Arab disebut isim. Yang kedua, fi'il. Contoh saya mohon maaf, Bapak Ibu. Saya juga tidak tahu kenapa kok akun saya keluar masuk sendiri. Baik, langsung saja kita sambung ya. Kita tadi sudah sampai pada pembahasan mengenai pembagian kata dalam bahasa lagi. Ya, semoga langsung saja. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui bahwa sebuah kata itu termasuk isim ataukah fi'il ataukah huruf? Cara yang paling mudah adalah dengan mengetahui maknanya. Jika kita sudah mengetahui artinya, arti dari sebuah kata tersebut, apakah bermakna pekerjaan, ataukah bermakna benda, ataukah bermakna sambungan seperti ke, dari, di, dan lain sebagainya, maka kita dengan mudah bisa memastikan, bisa menentukan bahwa kata ini isim. Kenapa? Karena artinya benda. Kata ini fi'il. Kenapa? Karena artinya pekerjaan. Kata ini
huruf. Kenapa? Ini untuk menjadikan akun saya yang lewat HP dijadikan kohas. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali terpaksa saya harus menggunakan HP karena sepertinya sinyal saya tidak mendukung untuk ditetheringkan ke laptop. Baik, saya ulangi lagi. Sebelumnya saya share screen dulu. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa sebuah kata itu termasuk dari isim, fiil, ataukah huruf? Ada dua caranya. Cara yang pertama adalah dengan mengetahui artinya. Karena isim adalah kata benda, maka pasti setiap kata benda itu adalah isim. Contohnya seperti apa? Sangat banyak sekali. Rumah, baitun, isim, ya. Masjidun, masjid, isim. Madrasatun, sekolah, isim, ya. Sayaratun, mobil, isim. Darajatun, sepeda, isim. Banyak lagi. Haqibatun, tas, isim. Ya, kolamun, pena, isim. Tawilatun, meja, isim. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menemukan banyak sekali contoh untuk isim. Ya, kenapa? Karena yang ada di sekitar kita itu benda. Ya, semuanya benda. Insanun, manusia, isim, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian apabila kata tersebut adalah kata kerja, menunjukkan arti pekerjaan seperti belajar, darasa, yadrusu, menghafal, hafidho, yahfadhu, sholat, sholla, yusolli, pergi, dhahaba, yadhabu,
pulang, roja'a yarji'u, maka pasti kata tersebut adalah fi'il. Dan yang terakhir adalah kata penghubung seperti min, dari, ila, ke, fi, di, ya, bi, dengan, dan lain sebagainya. Itu cara kita mengetahui sebuah kata termasuk isim, fi'il, ataukah huruf dengan cara mengetahui artinya. Baik. Namun ada cara kedua yang lebih mudah ya bagi kita, khususnya bagi yang baru belajar bahasa Arab, ya, yaitu dengan melihat tanda yang nampak, tanda yang zahir pada kata tersebut. Di antara tanda-tanda isim yaitu tanwin di akhir kata atau kata sandang al, alif, lam di awal kata. Jadi Bapak Ibu bisa melihat awal atau akhirnya kata tersebut. Jika di awal ada alif lamnya, maka pasti itu isim. Atau di akhirnya ada bertanwin, maka pasti itu juga isim. Ya. Contoh al-masjidu, pasti isim. Ya. Madrasatun, ada tanwinnya di akhir, pasti isim. Di dalam bahasa Indonesia, isim biasa diterjemahkan kata benda, fi'il kata kerja, sementara huruf kata penghubung. Jadi itulah yang dimaksud dengan isim, fi'il, dan huruf. Catatan, cara membaca kata sandang al, alif dan lam jika masuk pada isim, ya. Baik, sebelum kita lanjut pada catatan ini, saya ingin menjelaskan, menyebutkan bahwa al dan tanwin, ya, al dan tanwin adalah tanda yang khusus masuk pada isim. Tanda yang khusus masuk pada isim. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa melihat awal kata atau akhir katanya. Jika akhirnya bertanwin pasti itu isim. Jika awalnya ada alnya pasti itu isim. Tidak repot-repot mencari artinya apa. Namun jika kita mengetahui artinya apa, maka itu lebih bagus lagi, ya. Kenapa? Karena dengan sangat mudah kita bisa mengetahui apakah itu isim, fi'il, ataukah huruf. Baik, tanda alif lam dan tanwin adalah tanda yang khusus ada pada isim. Sekarang bagaimana cara kita membaca sebuah kata yang ada alif lamnya? Ya. Contoh al-masjidu, kemudian al-qaryatu, al-madrasatu, ar-rahmanu, ar-rahimu. Kenapa? Yang pertama itu dibaca jelas, al-madrasatu, al-baitu, al-masjidu. Al-nya nampak dengan jelas, sedangkan ar-rahimu dan ar-rahmanu tidak nampak. Nah, di sini akan kita bahas. Yang pertama, lam yang disukun tetap dibaca sebagaimana adanya apabila alif lam tersebut bertemu dengan alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Ya. Jadi apabila alif lam ini bertemu dengan huruf qamariyah,
yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya, maka alnya itu harus dibaca jelas. Sebagaimana kita membaca jelas pada kata al-qamariyah. Ya. Al-qamariyah. Alif lamnya kan nampak jelas ya. Contoh alhamdu. Alhamdu. Alif lamnya nampak jelas. Kemudian yang kedua, lam tidak dibaca. Akan tetapi dilebur pada huruf berikutnya, yaitu jika dia bertemu dengan ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, dan nun. Ya. Apabila al bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah yang saya sebutkan tadi, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, dan nun, maka lamnya tidak dibaca. Seperti sebagaimana kita mengucapkan asyamsiyah, asyamsiyah, asyamsu, ya, wasyamsi waduhaha, wasyamsi, itu ada alnya, ya, akan tetapi tidak nampak, tidak kita baca. Contoh ar-rahim, ya. Jadi apabila al bertemu dengan huruf qamariyah maka harus ditampakkan. Dan jika bertemu dengan huruf syamsiyah maka tidak boleh ditampakkan. Tidak boleh kita secara ilmu bahasa Arab ya, tidak boleh kita membaca al-rahim ya atau al-syamsi, wal syamsi, tidak bisa ya. Tidak bisa membaca seperti itu. Kenapa? Karena alnya bertemu dengan huruf syamsiyah. Begitu juga ketika bertemu dengan huruf qamariyah, tidak bisa kita lebur, harus kita baca. Ya, contoh alhamdu, tidak bisa kita membacanya ahhamdu, tidak bisa. Baik, kita lanjutkan. Di dalam bahasa Arab, kalimat itu dibagi menjadi dua. Kalimat dibagi menjadi dua. Yang pertama, jumlah ismiyah, dan yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, contohnya Allahu Akbar. Pada lafaz takbir Allahu Akbar, ya, sebagaimana telah kita pelajari pada ilmu fikih, ya, bahwa ba-nya itu harus dibaca pendek. Allahu Akbar. Tidak boleh kita panjangkan, ya, khususnya ketika sholat, takbirnya harus benar, ya. Ba-nya harus dibaca pendek. Allahu Akbar. Kenapa? Karena menambahkan satu huruf saja dalam bahasa Arab, ya, itu bisa menambahkan makna atau bahkan merubah makna, ya, atau bahkan merubah makna. Menambahkan satu huruf saja bisa menambah makna atau bahkan merubah makna. Contoh, ya, contoh menambahkan satu huruf itu bisa merubah makna atau menambah makna adalah rojulun. Rojulun adalah artinya seorang laki-laki. Rojulun, 3 huruf ya kan? Ro, jim, dan lam. Apabila kita tambahkan saja satu huruf yaitu alif menjadi rijalun. Ro, jim, alif, lam. Rijalun. Apakah artinya? Artinya adalah beberapa orang laki-laki. Nah, lihatlah dari rojulun yang artinya seorang laki-laki menjadi rijalun, beberapa orang laki-laki. Ya. Jadi lafaz takbir ini khususnya harus kita baca dengan benar. Ba-nya tidak boleh dibaca panjang, harus kita baca pendek. Allahu Akbar. Ya.
Semua ini tidak terlepas dari apa? Dari tujuan kita ketika melafadzkan takbir. Tentu harapan kita adalah menggapai, memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian itu terkait jumlah ismiyah. Contohnya Allahu Akbar. Yang kedua jumlah fi'liyah. Contohnya qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Nah, lalu pasti Bapak Ibu bertanya, bagaimana cara kita mengetahui cara kita membedakan mana yang jumlah ismiyah dan mana yang jumlah fi'liyah? Sebagaimana pertanyaan ini muncul pada pembagian kata, isim, fi'il, dan huruf. Ya. Nah, jawabannya adalah untuk mengetahui apakah jumlah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, antara lain dengan melihat kata pertama pada kalimat tersebut. Jika kata pertama pada kalimat itu berupa isim, maka kalimat itu disebut jumlah ismiyah. Ya, sangat mudah kan Bapak Ibu? Sangat mudah sekali. Dan jika kata yang pertama itu berupa fi'il, ya, diingat-ingat lagi karena istilahnya bukan kata benda, kata kerja, kata hubung, tidak. Akan tetapi istilahnya adalah istilah isim, fi'il, dan huruf. Nah, tugas kita adalah mengetahui, mengingat apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf. Jika awal katanya itu berupa fi'il, berupa kata kerja, maka itu adalah jumlah fi'liyah. Baik, Bapak Ibu, itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Sebenarnya sangat singkat, namun kembali lagi saya mohon maaf atas kendala sinyal yang sangat-sangat tidak diharapkan. Sebelum kami tutup, karena kajiannya selesai pada pukul 8.30, ada waktu sekitar 5 menit, maka saya persilahkan Bapak Ibu untuk barangkali ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Bisa mengangkat tangan, ya, mengacungkan tangan agar dibuka kunci mute-nya oleh admin, atau menulis di kolom chat. Kemudian saya jawab satu persatu sesuai pengetahuan saya. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah. Lantas bagaimana kalau tidak tahu artinya, Ustadz? Ya, cara membedakan apakah ini isim, fi'il, ataukah huruf, yaitu tadi sudah saya jawab dan sudah disebutkan ya dalam PDF panjenengan semua, bahwa caranya adalah dengan melihat tanda yang nampak. Jika kata tersebut bertanwin, pasti isim. Jika kata tersebut ada alnya, pasti isim, ya, pasti isim. Kemudian tersisa huruf dan fi'il, ya, tersisa huruf dan fi'il, ya. Di sini tidak disebutkan, ya, di sini tidak disebutkan karena ini adalah ringkasan, ya, ringkasan dari ringkasan, sangat ringkas sekali agar mudah untuk dipahami, ya, oleh khususnya bagi yang baru belajar bahasa Arab dari awal, dari nol, ya,
disebutkan dalam ilmu nahwu salah satu tanda fi'il adalah kemasukan tak taknis. Contoh zahabat. Ada tak taknisnya, maka zahaba adalah fi'il atau kemasukan qad. Qad zahaba, maka zahaba adalah fi'il. Jadi seperti itu. Bisa kita mengetahui isim, fi'il, dan huruf dari artinya, dan juga bisa kita mengetahui isim, fi'il, dan huruf dari tanda yang nampak padanya. Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya. Pada contoh jumlah fi'liyah ya. Pada contoh jumlah fi'liyah, inilah Bapak Ibu keindahan bahasa Arab. Jadi dia itu tidak monoton. Jelas tidak terlepas dari makna-makna yang terkandung di dalam. Dan pada contoh jumlah fi'liyah disebutkan qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Bukankah artinya Muhammad membaca Al-Qur'an? Kenapa yang disebutkan malah qoro'anya yang artinya membaca? Kenapa tidak disebutkan Muhammadnya terlebih dahulu? Ya. Jadi kenapa yang disebutkan qoro'anya terlebih dahulu? Agar contoh ini sesuai dijadikan untuk contoh jumlah fi'liyah. Ya, itu jawabannya. Apakah boleh kita dahulukan Muhammad qoro'al Qur'ana? Muhammad qoro'al Qur'ana. Boleh. Dan itu benar. Muhammad qoro'al Qur'ana benar. Ya. Qoro'a Muhammad al-Qur'ana juga benar. Namun Muhammadun qoro'al Qur'ana contoh dari jumlah ismiyah. Kenapa contoh dari jumlah ismiyah? Karena kata yang pertama adalah isim. Sedangkan qara'a Muhammadun al-Qur'ana contoh dari jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena kata yang pertama adalah fi'il, yaitu qara'a, yang artinya membaca. Ya. Semoga bisa difahami ya. Jadi itulah alasannya kenapa qara'a-nya didahulukan. Baik. Jadi itulah materi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Sebenarnya ada sesi latihannya, ada seperti yang antum sekalian lihat bahwa di bawah sendiri itu ada latihan-latihan terkait materi pelajaran 1. Namun karena waktunya tidak cukup, insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ya, semoga pada minggu depan, hari Senin minggu depan tidak ada kendala sebagaimana hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita akhiri, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kendala yang terjadi. Mari kita akhiri dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar bersama-sama satu kali. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai ilmu yang manfaat khususnya bagi kita sendiri dan juga orang-orang sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.